Dikit ya? Lagi pada proses masuk, Bu. Gitu. Sambil nunggu teman-temannya datang. Suara aku jelas apa putus-putus? Jelas kok, Bu. Jelas. Ini soalnya di sini lagi hujan, jadinya dari pagi tuh sinyalnya udah ambiar. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Bu. Habis libur harusnya seger-seger dong ya? Libur nggak kuliah maksudnya. Yang 2 minggu kemarin kan nggak kuliah ya. Entah kalian ngapain aja, tapi harusnya sih lebih fresh pas kita kuliah lagi. Tapi di sini tuh hujan sama alasan cuaca, jadi kayaknya buat ngebus semangat itu agak-agak berat nih. Tapi di tempat kalian hujan nggak tuh? Sama, Bu, hujan Kayaknya juga. cerah. Ya, di dalam kamar. Ya, Bu. Oh hujan. Kayaknya Jakarta, nggak cuma Jakarta dan sekitarnya kayaknya hujan. Palembang udah, Bu. Tadi barusan hujannya. Oh, berarti merata, agaknya merata. Sawahnya tuh, aduh, nggak cocok buat kuliah. Tapi cocoknya untuk ngerjain exercise. Sama aja. Oh, aku share dulu di chat. Lupa. Aku share file. Sambil nunggu yang lain ya. Udah 30 tuh. Jadi agendanya tadi kan udah aku share materinya di YouTube. Oh, banyak bocornya ya suaranya. Itu aku nyoba syuting dari kantor. Kubikel lain itu sedang kuliah juga kan, jadi suaranya itu saing-saingan gitu. Nggak tahu deh, pas aku dengerin ada beberapa part yang collide, terus mungkin nggak jelas kali ya. Tapi udah aku sertain slide-nya, terus bisa dibaca di bukunya Pindik di chapter 6. Loh, mana ini? Sini. Coba dilihat di download untuk di PDF-nya. Itu file exercise kita hari ini. Aku ambil dari Pindik sih, beberapa kasus tertentu. Terus kita akan kerjakan, nanti kalian akan upload sebagai responsi kayak biasanya ya. Oh ya, untuk ujian untuk UTS kemarin aku belum selesai. Belum selesai, mulai aja belum. Jadi nanti pasti aku kerjain, pasti dong, masa nggak dikerjain, pasti gitu. Tapi kalian jangan nanyain lagi. Tadi Salma udah nanya, berarti nanyanya sekali aja gitu. Karena kalau ditanya lagi pasti belum lagi gitu. Jadi tapi nggak terlambat kan, biasanya dikasih waktu kan, tanggal sekian harus upload nilai. Biasanya aku bisa memenuhi target itu. Tapi kalau deket-deket ini sama sekali belum akan dikerjakan karena belum ada semangat. Itu tuh ngoreksi itu. Jadi sebenarnya agak dilema karena kan sekarang kerjaan kalian itu kan bentuknya soft copy, soft file gitu ya. Kalau di waktu kita masih kuliah offline itu aku ngeluhnya ya kalau mau ngoreksi harus nenteng-nenteng berkasnya gitu kan, berat ya kan. Tapi giliran sekarang dikasih soft file, terus ngelihat jawabannya itu harus lewat lewat layar monitor, entah di HP, entah di PC gitu kan, atau di laptop, capek. Jadi sama aja sih, sama aja nggak dikerjain gitu sekarang, nanti dikerjain. Oke, kita akan lihat. Aku matiin dulu nih, dari tadi tahu-tahu mati. Ini kumat lagi soalnya dia kalau nyalain kamera mati. Nah, tunggu,
Kalian udah buka soalnya. Jadi untuk soal pertama, lengkapilah tabel penghitungan input, output, marginal product, dan average product. Nah, ini bisa kalau yang average product itu kan berarti total dibagi input ya kan. Kemudian untuk yang marginal product itu kalian akan cari selisih output, kemudian dibagi dengan selisih input. Jadi kalian akan isikan di di kotak-kotaknya ini. Untuk yang di baris pertama yang quantity input 0, total output marginal product ada, kemudian average produknya juga nggak ada. Kemudian ketika sekarang inputnya jadi 1, total outputnya kan 225. Nah, berapa average product dan marginal produknya? Kalau average product 225 juga itu. berarti 225 karena 225 dibagi 1, kemudian deltanya kan juga 225 per 1 juga kan. Selisih atau delta outputnya itu juga 225, 0 ke 225. Kemudian selisih inputnya juga 1, 0 ke 1. Jadi 225 dan 225 untuk MP dan AP. Untuk yang 2, quantity inputnya 2, outputnya berapa tadi? Sekarang kita berarti nyari output dan marginal product. Di situ diketahui average produknya 300. Berarti total outputnya berapa? 600. Iya, 150. 150 ya? 525. Iya, 150. Luwe, 525 bukan ya? kan rumus average product itu total output per input. Iya, 600 ya bukan? Nah, Oh iya, 600 wah iya. Santai. Itu belum makan siang. Bentar lagi makan siang. Oke, jadi 600 ya, karena 300 kali 2 gitu kan. Kemudian untuk yang marginal product 600 minus 225 dibagi 2 1. minus 1. Berapa? 375. 375. Tuh. Terus nomor 3. Salah. Quantity yang inputnya 3. Berarti di sini diketahui marginal produknya 300. Jadi totalnya 900, Bu. Terus average produknya 900 dibagi 3. Dibagi 3. Berarti 300 ya. Berarti untuk marginal produknya 300 sama dengan average produknya 300. Total outputnya 900. Jadi kalau yang total output, misalkan yang ingin kita cari total outputnya X, berarti X minus 600 per 1 sama dengan 300. Nah, berarti kan X sama dengan 900. Gitu? Terus yang nomor 4, quantity inputnya 4, itu total outputnya 1140, berarti tinggal nyari biasa ya, berarti average produknya 1140 dibagi 4. Berapa tuh? 285. 285. Terus yang marginal product berarti 1140 minus 900 per 1 sama dengan 240.
Untuk yang 5, total outputnya di situ diketahui marginal product, berarti total outputnya X minus 1140 per 1 sama dengan 225. X sama dengan kayak cerdas cermat. 1365. 1365. 1365 ya, betul. Terus average produknya berarti ini tadi 1365 dibagi 5 sama dengan 273. 273. Terus untuk yang 6 itu yang diketahui average product. Nah, berarti kan tinggal dikali 6. 225 dikali 6 sama dengan 350. 1350. Nah, terus untuk marginal product Jadi berkurang. Minus 15. ya, berarti minus ya. 1350 dikurangi 1365 dibagi 1 minus 15. 11. Yuk. Oke. Udah lengkap nomor 1. Terus nomor 2. Marginal product of labor di produksi chip komputer adalah sebesar 50 chip per jam. Jika diketahui marginal rate of technical substitution of hours of labor untuk setiap jam kapital mesin adalah sebesar 1/4, carilah marginal product of capital. Jadi di sini yang diketahui itu adalah marginal rate of technical substitution itu kan MRTS, itu yang di slide 55, di page 55. Itu MRTS itu kan sama dengan marginal product of labor dibagi marginal product of capital, kan? Berarti tinggal nyari, yang ditanyakan adalah marginal product of capital. Jadi 50 per marginal product of capital sama dengan 1/4. Berarti MPK-nya adalah 200 komputer per chip per hour. Oke. Terus nomor 3. Nomor 3 itu tentukan apakah fungsi produksi berikut akan menunjukkan kenaikan konstan atau penurunan return to scale, decreasing, increasing, or constant di return to scale. Kemudian apa yang terjadi dengan marginal product pada fungsi produksi tersebut jika diasumsikan salah satu faktor mengalami kenaikan sementara faktor lainnya tetap. Jadi di sini ada 2 hal yang ditanyakan. Yang pertama adalah kita akan menentukan return to scale-nya itu apakah increasing, decreasing, atau constant. Kemudian yang kedua itu kita akan cek marginal produknya itu seperti apa apabila salah satu faktor produksinya itu dibuat tetap. Jadi bisa capital atau labornya yang dibuat tetap, kemudian faktor yang lain itu kita buat sebagai variabel. Maksudnya nilainya kita ubah-ubah. Nah, cara yang paling mudah adalah dengan ngecek, dimasukin aja angkanya. Aku kasih tahu caranya. Kita coba nyalakan videonya lagi. Nggak jelas ya? Jadi kalian buat tabel untuk melihat Q, L sama K-nya. Nah, terus dimasukin angka. Angkanya bisa random sih, tapi maksudku ini aku kebiasaan bisa mulai dari 1 gitu ya. Biar gampang ngecek di angkanya nggak gede-gede gitu. 1, 2. Nah, terus ini kan kalau return to scale-nya itu kan misalkan dia inputnya kita naikkan 2 kali lipat, nah berarti apa yang terjadi dengan outputnya gitu.
Nah, jadi kalau misalkan outputnya sama-sama naik 2 kali lipat, itu berarti konstan. Kalau misalkan lebih kecil, kurang dari 2 kali lipat, nah berarti decreasing. Tapi kalau dia meningkatnya itu lebih besar dari 2 kali lipat, itu berarti adalah apa Bu? Lebih besar tadi ya? Lebih besar berarti increasing. Nah, jadi kita buat ini ya. Nih, itu tadi nomor. Jadi aku udah ngerjain nih, wes rajin. Jadi kita buat ini I-nya kan kita isi belakangan. Jadi yang kalian tentukan itu L sama K-nya dulu. Terus nilainya itu kita 1 ke 2 itu kan naik 2 kali lipat, 2 ke 4 2 kali lipat. Sebenarnya 2 poin, 2 titik itu cukup. Nah, tapi biar make sure aja. Jadi aku buat 3 angka. Jadi dilihat 1 ke 2 kan juga udah naik 2 kali lipat, 2 ke 4 itu 2 kali lipat gitu. Ini cara yang sederhana. Jadi di sini karena ketika L sama K-nya itu dia meningkat 2 kali lipat, kemudian kita lihat Q-nya itu dia juga meningkat 2 kali lipat kan, dari 5 ke 10 gitu. Nah, maka dia adalah constant return to scale. Jadi ketika L sama K-nya, ini 1 dimasukkan ke sini, 3 kali 1 plus 2 kali 1 sama dengan 5. Terus 3 kali 2 plus 2 kali 2 sama dengan 10. Jadi ketika L dan K dinaikkan 2 kali lipat, Q-nya itu juga naik 2 kali lipat. Izin Bu mau tanya. Yuk. Berarti kalau mau ngecek return to scale ini harus kedua-duanya, maksudnya kan itu lebar sama capital dua-duanya itu harus sama-sama dinaikkan ya Bu ya? Ya. Nggak salah satunya aja? Enggak. Oh ya, oke Bu. Oke. Terus pertanyaan kedua adalah tentang marginal product. Marginal product itu kalian bisa nerusin selanjutnya ya. Jadi di sini kalian hitung, kan di sini di sebelahnya nanti bisa dihitung marginal produknya. Jadi marginal produknya itu kalian akan hitung dari kenaikan outputnya seperti apa. Jadi pakai rumus yang tadi, output per lebar gitu ya. Nah, jadi di sini marginal produknya itu adalah konstan seiring dengan pertambahan lebar. Kenapa dia konstan? Karena linear, Bu. Ya, betul. Jadi ketika dia tapi di sini kita bisa cek marginal produknya, marginal product of labor sama marginal product of capital ya berarti ya. Cuma dalam kasus ini karena dia sifatnya itu linear ya. Jadi ketika L-nya naik 1, ini misalkan kita bicara yang di marginal product of labor. Jadi ketika L-nya naik 1, Q-nya itu akan naik 3. Kemudian ketika dia K-nya dinaikkan, Q-nya juga akan naik 2. Jadi maksudnya konstan itu nambahnya tuh tetap gitu karena dia ngelihat di sininya nih. Gitu. Ini. Ya, kelihatan. Buram Bu. Mosok. Monitormu tuh yang burak. Buram masih. Ya, gitu ya. Nah, nanti untuk yang B, C, dan D berarti bisa dikerjakan dengan cara yang sama. Kalian coba dulu.
Yang nomor B untuk return to scale-nya apa? Terjadi penurunan ya Bu ya. Berarti iya dia penurunan ya. Kalau 4 berapa itunya? Ketika Q-nya 4, Bukan. Bukan Q-nya 4 dong. L-nya ketika 4 sama L-nya K-nya 4. 4. Iya, 4 Bu, 4 juga. 4 juga. Q-nya 4. L sama K-nya 9, dia jadi 6 Q-nya. Apa? Tadi L sama K-nya kenapa dia 9? Kamu bikinnya berapa sama berapa? Yang tabel tadi. Saya bikin L sama K-nya 1, 4 sama 9. Kamu kok susah sih angkanya? Biar ini Bu, biar Q-nya bulat. Biar Q-nya bulat. Loh. Oh gitu. Enggak dong. Jadi maksudku ya tapi ya walaupun benar sih cuman kayaknya kebalik deh. Q-nya bulat kan ada kalkulator. Aku nggak ngelarang pakai kalkulator kok. Ini loh, maksudnya dilihat L sama K-nya itu peningkatannya itu biar bisa kayak tadi kalau aku ya ngelihatnya double gitu kan dari 1 ke 2, 2 ke 4 gitu. Kalau 1 4 9 ngelihatnya berarti 1 ke 4 naik 4 kali lipat. 4 ke 9 naik, nah, mikir tuh berapa kali lipat itu. Oh, berarti patokannya bukan Q ya Bu ya? Patokannya L sama K-nya ya Bu. Itu. Kalau nah ini kamu tuh baru koma-koma sedikit kan tinggal di kuadrat, di akar. Gitu. Nah, terus itu berarti kita decreasing return to scale ya kan, karena aku nyalain lagi. Kita coba buruk nggak? Aku jadi offended di kata buruk. No. Masih buruk nggak? Stand kameraku tuh Masih Bu, masih buram Bu. coba kamu kedip-kedip matanya, ting ting ting, jadi nggak buruk. Biasanya enggak tuh, kenapa ya? Jadi kalau aku bikinnya nih, aku ceritain aja 1, 2, 4. Nah, dia meningkat nih. 1 ke 2, 2 ke 4 nih meningkat. Tapi ketika dilihat Q-nya itu nggak ikut double gitu loh. 2 ke 2,8 itu kan nggak meningkat 2 kali lipat. 2,8 ke 4 itu kan juga nggak 2 kali lipat. 2 kali lipatnya 2,8 kan 5, sekian gitu ya. Nah, jadi di situ dia mengalami penurunan. Jadi decreasing return to scale. Gitu. Nah, terus untuk yang kedua, pertanyaan mengenai marginal product itu kalian bisa buat caranya seperti ini. Jadi diteruskan, maksudnya diteruskan. Oh iya buruk nih. Tuh, kasihan kamu. Kasihan kameranya maksudnya. Dibuat kayak gini, maksudnya diteruskan penghitungan marginal produknya gitu. Maksudnya teruskan itu ditambah 1 kolom lagi, kalian hitung marginal produknya, ya tak? Nah, jadi marginal produknya itu, tapi ketika menghitung marginal produk, perhatikan bahwa nanti salah satunya itu akan kalian buat fix. Jadi di sini contohnya untuk marginal product of labor, ini aku memfixkan nilai K-nya, aku ambil aja contoh, K-nya itu 4, nah terus L-nya itu aku gerakin gitu. Nah tadi karena aku udah ambil 4, ya ini berarti sekarang 5 sama 6, nah ini aku dapatkan nilai marginal produknya. Nah marginal produknya itu ternyata dia mengalami penurunan, jadi 0,24 ke 0,23. Jadi marginal product of labor-nya akan menurun ketika L bertambah dengan K tetap pada unit 4. Itu.
Ini cara yang manual gitu. Cuman karena kalian udah tahu kalkulus, nah kita coba kerjakan dengan cara kalkulus. Kalian tahu kalkulus kan? Nah, itu jadi kita untuk marginal product itu sama seperti yang di slide penjelasan yang udah aku kirimkan, yang udah kalian lihat di YouTube itu kan, marginal product itu adalah diferensial. Jadi diferensial dari fungsi produksi. Kemudian jadi kita akan menggerakkan salah satu faktor produksi, sementara faktor produksi yang lain itu adalah tetap menggerakkan. Itu maksudnya yang satu jadi variabel. Nah, jadi kita akan cari misalkan untuk marginal product of labor, belum gerak. Marginal product of labor itu berarti kita akan mencari doki per do L. Jadi akan diturunkan terhadap L. Berarti yang lain itu maksudnya kan kita cuma punya dua kan, cuma punya dua, berarti yang lain, berarti yang lain itu akan kita anggap konstanta. K-nya adalah konstanta. Ketika kita doki per do L, berarti K-nya adalah konstanta. Nah, jadi ketika diturunkan terhadap L itu dengan hasilnya kan 2 per 2 kali 2L plus 2K pangkat setengah. Nah, kalian lihat bahwa L-nya itu ada di bawah, ada sebagai denominator, sebagai pembagi. Jadi ketika L-nya tambah besar, berarti nilai doki per do L-nya akan semakin kecil. Berarti kan hasil kesimpulannya adalah sama seperti yang tadi kita pakai tabel, bahwa MP-nya itu menurun ketika L bertambah. Gitu. Burem ya? Kenapa ya? Oh, aku tahu. Saya sebentar. Oh, tunggu. Tapi tetap buram tuh. Nanti aku kirim foto kerjaanku aja deh buat cross check kalau kalian ada yang ketinggalan. Terus lanjut ke yang C ya. C juga caranya sama. Di sini fungsi produksinya adalah 3 kali LK kuadrat. Yang dikuadratkan adalah K-nya, betul. 3 kali LK kuadrat. Yang C, return to scale-nya gimana? Increasing, Bu. Increasing. Jadi sama pakai 124, L-nya 124, K-nya juga 124, Q-nya itu 324 dan 192. 192 apa 292? 192. Iya, 192. Nah, jadi ketika si L sama K-nya itu double, meningkat 2 kali lipat, si Q-nya itu lebih besar, kenaikannya lebih besar dari 2 kali lipat, gitu kan. 3 ke 24, 24 ke 192 itu kan lebih dari 2 kali lipat.
Atau misalkan kita bisa buat misal kita punya satu variabel yang menunjukkan kenaikan L dan K. Misalkan kita punya alfa gitu ya. Alfa itu adalah untuk menunjukkan kenaikan L dan K. Kemudian berarti ketika kita buat L sama K-nya itu meningkat, berarti alfanya itu akan menempel di L sama K-nya kan. Nah, sehingga nanti untuk key baru, jadi key setelah kenaikan itu adalah alfa pangkat 3 kali 3 LK kuadrat. Jadi ini berarti fungsi produksinya itu adalah 3 kalinya si fungsi produksi awal. Jadi misalkan ini ada, kita punya ikan K dan L, itu alfa, jadi menempel di L sama K-nya. Nah, kemudian kita kumpulkan gitu ya. Kita kumpulkan, berarti di sini alfanya itu maksudnya kita kumpulkan kan berarti ini alfa kuadrat, berarti kan jadinya alfa pangkat 3 di sini. Nah, ini adalah fungsi produksi awalnya kan. Nah, berarti untuk fungsi produksi setelah mengalami kenaikan sebesar alfa itu adalah sebesar 3 kali fungsi produksi awal. Jadi ini menunjukkan bahwa si fungsi produksinya ini adalah increasing return to scale. Jadi sesuai dengan hasil yang kita dapat dari tabel yang kita buat tadi. Oke, kemudian untuk yang marginal product of, ini menarik. Di sini coba kalian hitung yang marginal product of labor sama marginal product of kapitalnya. Berarti kalian akan mencari doki per do L, terus doki per dokanya. Atau kalian juga bisa tambahkan, kayak tadi caranya, diteruskan ditambahkan satu kolom, menghitung marginal produknya. Ditanyakan marginal product labor sama kapital, nah berarti kalian akan tambahkan satu kolom lagi di mana kalau marginal product of kapital berarti labornya tetap, kapitalnya yang digerakkan gitu.
Jadi gimana untuk marginal product of labor-nya? Jadi untuk marginal product of labor, kita coba untuk diferensialnya dulu. Doki per do L-nya adalah 3K kuadrat. Ya kan? Nah, sehingga 3K kuadrat ini kan berarti dia akan konstan. Jadi untuk setiap kenaikan labor, itu Q-nya, nilai itu akan meningkat 3K kuadrat itu. Marginal product of labor-nya. Marginal product of labor-nya itu akan meningkat sebesar 3K kuadrat. Kemudian untuk yang marginal product of capital, itu doki per dokanya berapa? 6 LK? 6 LK. Jadi ketika K-nya meningkat, marginal product of capitalnya apa? Meningkat juga kan? Iya. Tapi masih ada Sama di satu sisi. 6 LK K-nya naik ya berarti kan mengali kan, jadi ikut mengali sehingga doki per dokanya itu akan ikut naik gitu. Ini yang ini jelas? Kalau kalian menghitung via table itu juga harusnya memberikan hasil yang sama. Jadi ketika K-nya tetap, tadi si labor-nya dinaikkan gitu ya, peningkatan untuk marginal produknya itu akan konstan. Yang C ini super clear, udah clear, jelas? Kayaknya masih ada yang kedip-kedip sih, kedip-kedip itu suka tanda-tanda nggak jelas gitu biasanya. Padahal sedang biar matanya nggak pedih. Pedih lihat layar ibu yang buram itu tadi Bu. Gitu. Bu, tadi cara interpretasi kalau masih ada variabelnya gimana Bu? Yang mana tuh? 6 LK tadi kalau 3K kuadrat kan bisa diinterpretasikan kenaikan 1 L, naikkan Q sebesar 3K kuadrat. Kalau 6 LK gimana Bu? Oh kan gini, kalau ini aku mulai dulu untuk yang marginal product of labor ya kan. Doki per 2L-nya sama dengan 3K kuadrat. Sementara kita di sini kan yang jadi apa sih? Consideration-nya di sini kan L. Ya kan? Terus kita lihat di hasilnya yang di sisi kanan itu kan nggak ada L-nya. 3K kuadrat. Jadi ketika di doki per 2L berarti kan di sini K-nya itu adalah konstanta kan? Sehingga kita bisa bilang bahwa setiap kenaikan L dia akan meningkat atau konstan sebesar bukan meningkat. Dia akan doki per 2L-nya itu adalah 3K kuadrat ini. Selalu seperti itu gitu untuk setiap kenaikan L. Itu makanya dia konstan kan? Nah, terus untuk yang doki per dokanya itu kan sama dengan 6 LK. Di sini perhatian kita adalah ke K-nya, ya kan? Ke K-nya. Nah, padahal di sisi kanan K-nya itu muncul lagi 6 L kali K. Jadi ketika K-nya itu naik, doki per dokanya kan juga akan naik karena ini akan jadi pengali gitu. Jadi ketika K-nya naik ya otomatis berarti 6 kali L kali K. K-nya naik ya otomatis akan tambah besar gitu kan karena pengali gitu. Menjawab nggak? Iya Bu, menjawab. Gitu. Terus untuk yang di nomor D.
kegiatan yang rata-rata dilaporkan dipresentasikan pada KPD dan atas sekarang sampai melakukan kegiatan dan melakukan bisa jadi indikasi bahwa kegiatan itu redundant dilakukan oleh dependensi. Gimana yang D? Di situ apa? Aku pakai 1, 2, dan 4 LK-nya. Key-nya kan juga 124 1, 2, 4 berarti dia adalah konstan. constant return to scale. Kalau misalkan mau pakai yang pakai alpha tadi, itu juga bisa dicek bahwa ketika ditambahkan variabel yang menunjukkan kenaikan dan kenaikan L dan K itu hasil production function-nya itu adalah sama function sebelum ditambahi si alpha. Ya, ini kalau yang tadi pakai alpha tadi hasilnya itu yang untuk aksennya yang sama dengan alpha. Ini berarti dia return to scale constant return to scale. Terus untuk marginal product of labor dan marginal product of capitalnya gimana? Dikrisin? Kan ketemunya dikrisin? Ya. Oh, putus. Matikan. Yep. Jadi untuk marginal product of labor-nya itu decreasing, jadi doki per do L, marginal product of labor, doki per do L itu berapa? K pangkat setengah per 2L pangkat setengah ya? Jadi L-nya kan ada di denominator MPL-nya, marginal product of labor-nya akan decreasing. Demikian juga untuk yang doki per doka. Itu K-nya ada di denominator, jadi ketika K-nya meningkat, MPK-nya, marginal product of capital-nya adalah menurun. Oke, good. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4. Diketahui fungsi produksi untuk PC, jadi komoditinya adalah PC, dari perusahaan A adalah Q sama dengan 10K pangkat setengah kali 10L pangkat setengah. Di mana Q adalah jumlah PC per hari, K adalah jam operasi mesin, dan L adalah jam input pekerja atau labor. Kompetitor perusahaan A adalah perusahaan B yang memiliki fungsi produksi Q sama dengan 10K pangkat 0,6 kali 10L pangkat 0,4. A. Jika kedua perusahaan tersebut menggunakan jumlah capital dan labor yang sama. Jadi, K dan L di dua perusahaan tersebut sama, perusahaan mana yang memiliki output lebih besar? Untuk yang nomor A ini, case-nya bisa jadi 2 gitu. Jadi, K dan L sama untuk perusahaan A dan B, di mana K sama dengan L. Itu case yang pertama. Kemudian untuk case yang kedua, K dan L untuk perusahaan A itu sama dengan perusahaan B, tetapi K tidak sama dengan L. Jadi nanti untuk yang di case yang kedua itu, kita akan cek apabila K-nya lebih besar dari L, itu outputnya seperti apa. Kemudian jika L lebih besar dari K,
outputnya seperti apa. Maksudnya outputnya seperti apa tuh perusahaan mana yang outputnya lebih besar gitu ya. Untuk yang di case pertama, K dan L sama, K sama dengan L, kemudian K dan L di perusahaan A sama dengan K dan L di perusahaan B. Outputnya? Sama juga, Bu. Sama. Jadi misal K dan L, nilai K dan L itu adalah X. Jadi K sama dengan L sama dengan X. Jadi di perusahaan A itu juga X, K dan L-nya diganti dengan X. Kemudian di perusahaan B, K dan L-nya itu diganti juga dengan X. Sehingga untuk yang Q di perusahaan A sama dengan 10X pangkat setengah dikali X pangkat setengah. Sama dengan X-nya dikumpulin jadi 10X. Kemudian untuk yang output di perusahaan kedua, ini K dan L juga di-replace dengan X. Jadi 10 kali X pangkat 0,6 dikali X pangkat 0,4. Dikumpulin X-nya jadi sama dengan 10 kali X. Nah kan Ki A sama dengan Ki B sehingga kedua perusahaan tersebut menghasilkan output yang sama untuk K sama dengan L di masing-masing perusahaan. Kemudian untuk yang di case yang kedua. Di case yang kedua, apa tadi? K tidak sama dengan L, tetapi nilai K dan L-nya ini akan sama untuk di perusahaan A dan B gitu ya. Jadi pada saat K lebih besar dari L, outputnya yang lebih besar yang perusahaan B, A atau B? B. B. Karena K lebih besar dari L 0,6 ya untuk B itu. Kemudian pada saat L lebih besar dari K, maka output yang lebih besar ada di perusahaan Yang A. yang A. Jadi pada saat K lebih besar dari L, maka Ki B lebih besar dari Ki A. Kemudian jika L lebih besar dari K, maka Ki A akan lebih besar dari Ki B. Kemudian yang nomor B, ini tentang marginal product. Asumsikan capital terbatas sebesar 9, sementara labornya tidak terbatas. Jadi maksudnya tidak terbatas, labornya ini bisa, dia variabel gitu, bergerak. Perusahaan manakah yang memiliki marginal product yang lebih besar? Nah, kita masukkan dulu untuk yang K-nya itu sama dengan 9 ke masing-masing production function. Jadi sekarang ketika K-nya sama dengan 9, production function untuk perusahaan A itu akan sama dengan 30 L pangkat setengah. 30 kali L pangkat 0,5. Kemudian pada saat 300, Bu. Benar 30. 30 L-nya 3 kali 10 L pangkat 0,5. Itu kan 9 pangkat 0,5. 9 pangkat 0,5, 3 itu kali 10 kali. Oh, 10. Fungsi produksinya itu kan 10 K pangkat setengah kali 10 L pangkat setengah gitu. Oh, 10 di L pangkat setengah itu nggak boleh dikaliin, Bu. Kan 10-nya cuma 1 kali. Kan Ki A sama dengan 10 K pangkat 0,5 kali L pangkat 0,5. Soalnya salah aku. Di soal yang saya 10-nya 2 kali, Bu. Di bukunya Pindik 10-nya 1 kali apa 2 kali?
Ini aku ngikutin bukunya Pindi kok. Coba dicek. Aduh, lapar terus di luar ada yang jual tahu bulat gitu. Aduh, anget-anget ya. Mana tadi? Sorry. 10-nya sekali aja deh. Oh. Aku ganti ya. Berarti nih. Berarti soalnya 10K pangkat 0,5 dikali L pangkat 0,5. Ini Ki A, terus Ki B-nya juga sama. 10K pangkat 0,6 kali L 10,4. Jadi 10-nya cuma sekali. Kalau misalnya 10 ditulis 2 kali kan aneh. Jadinya harusnya kan 100K 0,6 0,4 gitu ya. Gitu. Jadi yang A nggak Iya, diubah. Bu. Hah? Jadi yang A nggak perlu diubah ya. Yo, ini kan cuman pengali, apa tuh konstanta, nggak masalah. Tadi yang perbedaan 10 tadi tuh nggak berpengaruh ke soal nomor A karena dia kan konstanta ya kan, pengali yang berpengaruh itu adalah yang menempel di K sama di L itu. Bentar, aku sekalian save. Ya berarti yang di B berarti pakainya yang barusan ya. Ya. Berarti untuk yang pada saat K sama dengan 9, Ki A sama dengan 30 L pangkat 0,5. Kemudian Ki B-nya adalah 37,37 gitu ya, 37,37 L pangkat 0,4. Gitu. Nah, terus kita buat table. Kita hitung di table. L-nya itu berarti kan yang bergerak L-nya kan. Kita buat L-nya dari 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Terus kita hitung outputnya, production function yang baru tadi, yang Ki A berarti 30 L pangkat 0,5, kemudian Ki B-nya 37,37 L pangkat 0,4. Nah, terus kita cari marginal produknya. Kemudian kita bandingkan. Jadi marginal produk di perusahaan A sama marginal produk di perusahaan B. Kemudian kita lihat pada setiap level labor itu marginal produk mana yang lebih besar. Yang lebih besar yang mana? Marginal produk di perusahaan mana? Ini jadi aku sudah buat untuk marginal produknya dia masing-masing produk A dan B. Nah ternyata di masing-masing level of labor, nah itu
perusahaan A, marginal produk perusahaan A itu lebih besar daripada marginal produk di perusahaan B. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, fotonya lewat Salma ya. Baik, jika nggak ada pertanyaan, nanti bisa langsung diupload sebagai responsi sebelum sesi kedua berakhir. Masih ada waktu kalian untuk memfoto dan mengupload. Jangan sampai terlambat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.
you